sering berkumpul sama orang baik, kumpul sama orang soleh, dekat sama dekat sama ulama, dekat sama orang baik, lalu lancar, lalu duduknya di majelis taklim lancar, istiqomah, nak pasti macam itu. Kadang diulang ni setik lah, karena dia kekeh dengan pilihan dia. Ya sekarang pribadi anak, karena banyak pertanyaan tentang anak pribadi anak terserah kamu. Yang penting anak agak kita mengandungkan mak beres. Kalau seandainya masih nak pribadi dilanjutkan anak, ingat itu bakal jadi tanggung jawab kamu masing-masing. Baik, mudah-mudahan kita ikut dan yakin percaya dengan beliau, insya Allah kita selamat lagi ketika kita diminta pertanyaan jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, lanjut tadi rahimahumullah. Sebelum kita masuk di dalam, ada bahasan yang istimewa, yang ajib, yang indah. Insya Allah kita masuk di dalam pembahasan ini dan kita mampu mengamalnya. Ya, di sini dikatakan di dalam kitab Tamyidzul Qailin, penjelasan bahwasanya dikatakan sebaik-baiknya manusia, seafdal-afdalnya manusia yang paling pertama adalah man kana fihi khamsu khisal, yang mana dia ini memiliki 5 perkara, di dalam dirinya memiliki kriteria karakter sifat 5 perkara itu. Dia memiliki 5 perkara. Yang pertama apa? Ayyakuna ala ibadati rabbihi muqbilah. Karakter sifatnya hendaklah dia ini menjadi orang yang senantiasa diajak ibadah cepat. Masalah ibadah dia gampang cepat. Dijolis macam orang cepat dia duluan. Kalau baca dia pakai kanan. Diarahkan untuk sedekah cepat dia langsung. Intinya beribadah mendekatkan diri kepada Allah, dia cepat menghadap, bukan saja tahu. Oke, dia aja apa yang penting itu hal-hal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cepat menghadap, cepat datang, cepat ngamal. Ini wong yang macam ini, afdalun nas, termasuk wong yang paling afdal utama, mulia, istimewa. Itu berisiko. Ada 4 lagi. Yang kedua, ayyakuna lahu bil khalqi ghayruh. Hendaklah kemanfaatan yang bisa dia berikan kepada makhluk sesama manusia, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahiran nampak. Jelas dalam artian apa? Dia sering menebar kemanfaatan. Dia sering menebar kemanfaatan. Apapun yang bisa dia serah ke dia, curah ke dia, bantu dia, tolong dia keluarkan. Yang penting di dalam hidupnya itu dia tidak galak kosong daripada memberikan manfaat kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling memberikan manfaat atau paling sering memberikan manfaat kepada manusia lain. Ini kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Seandainya kita dengar cerita ada seorang perempuan pelacur cuma menolong hewan, di dalam cerita goceng yang ditolongnya cuma diinjak baju, diselamatkan goceng itu, dia selamat dari api neraka. Ini hewan yang nolong pelacur ini selamat, dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara nolong. Zaman kalau kita yang Islam, kita yang iman, kita yang selalu di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong sesama muslim, membantu sesama muslim, lebih lagi manfaat yang bakal kita dapat. Sengaja saya sampaikan karena apa? Seseorang, contohnya seseorang memberikan makan kepada orang yang lapar, itu lebih baik bagi dia daripada membangun 1000 masjid jami. Ada ucapan luqmatun fi baiti ja'ati katibat dija'in khairun min alfi ja'in min bina'i alfi ja'in.
satu suapan yang kita berikan kepada orang yang lapar saat sedang hidup. Ini cuma biasa satu suapan kepada orang yang lagi lapar. Ini lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Ini biasa. Dalam artian apa, kita membantu orang yang sangat membutuhkan, walaupun sebisa yang kita bantu. Itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Dalam artian bukan kalau dia ini memang sangat butuh amal ini Islam, iman, imannya masya Allah. Kita bantu, insya Allah manfaatnya luar biasa kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini dua perkara ini. Baru yang pertama, kalau diajak ibadah mendekatkan diri kepada Allah saja. Yang kedua apa? Dia sering menebar manfaat kepada manusia. Yang ketiga, ayakunan nasu min syarrihi abidin. Yang ketiga, sifat manusia yang paling baik, paling afdalnya apa? Manusia lainnya ini merasa aman daripada keburukan ini. Manusia lainnya merasa aman daripada keburukan. Kalau sekarang tidak kebanyakan sih, kalau ada orang yang datang, ada bulan datang, udah ini datang. Banyak aja itu kan. Pas datang. Ini berarti bukti afdal utama atau belum? Kalau di pandangan umum yang memang betul-betul teliti, ya, itu udah lagi dikit-dikit hijau, bisa, ya, dikit-dikit nang etok, dikit-dikit nang repot, ya, dikit-dikit nang aku, pokoknya kemalan mulai ini nggak mati. Ini berarti manusia lainnya tidak merasa aman dari keburukan ataupun kejelekan budaya ini. Bagaimana dia nggak masuk golongan orang-orang itu? Jadi yang ketiga apa? Seandainya manusia lainnya merasa aman daripada keburukannya. Misalkan ada alhamdulillah ini yang kita tunggu-tunggu ini. Itu baru keren. Baru dia masuk dalam kategori yang mana di antara orang lainnya dia orang manusia lainnya merasa aman daripada dia. Ini. Jadi jangan sampai kehadiran kita membuat geram orang manusia sekitar kita. Jangan sampai kehadiran kita membuat geram suasana orang-orang yang ada di sekitar ini. Ini juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tetangga merasa terganggu, berarti dia belum berdaya. Tetangganya merasa terganggu sama dia, berarti adab akhlaknya negatif. Udah ini kan, ya, tidak termasuk orang yang paling afdal, yang paling mulia. Ini tiga. Yang pertama apa? Yang pertama kalau diajak ibadah cepat, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah cepat. Yang kedua, dia banyak mendapat kemanfaatan kepada manusia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia sekitarnya merasa aman daripada keburukannya. Yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nasi alisa. Tidaklah dia apa yang ada di tangan manusia, dia tidak terlalu berharap. Dia tidak terlalu berharap. Kita mengharap kepada siapa? Manusia atau kepada Allah? Kepada Allah. Apapun yang kita harapkan, tak boleh kita mengharap kepada manusia. Apa? Karena yang akan terjadi adalah putus asa. Gantungkan harapanmu, gantungkan inginanmu, gantungkan apapun yang kau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang senang seandainya hambanya sering meminta, dan itulah yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia minta sekali aman, kedua aman, ketiga berempat. Kalau diminta terus, nah ini manusia. Maka kalau kita gantungkan harapan kita kepada manusia, kita bakal kecewa. Maka gantungkan harapan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak gampang minta bantuan, tidak gampang merengek kepada manusia. Ini sifat keempat orang yang paling baik, yang paling afdal. Yang kelima, ayyakuna lil mauti musta'iddan. Dia terhadap kematian ajal yang bakal menjemputnya, dia
sudah bersiap-siap. Dia bersiap-siap kepada maut, kematian, ajal yang bakal menjemput dia. Dia sudah bersiap-siap dengan apa? Dengan amal ibadah. Persiapan untuk menjelang kematian, persiapan untuk menjelang wafat, ajal yang bakal menjemput itu, yang bakal menyelamatkan kita tidak akan lain kecuali amal. Amal yang sedikit ikhlas atau amal yang banyak apalagi ikhlas, inilah yang bakal kita bawa, inilah yang bakal menyelamatkan kita pulang di kuburan dan selanjutnya. Maka sifat karakter yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang paling utama, paling afdal, paling mulia, maka 5 ini harus kita kuasai. Pertama, kalau diajak ibadah mendekatkan diri kepada Allah kita cepat. Yang kedua, sering menebar kemanfaatan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia lainnya ini aman, merasa aman daripada keburukannya. Kehadiran dia menjadi suatu keindahan di antara manusia lainnya. Yang keempat adalah dia tidak gampang minta bantuan, tidak gampang menggantungkan harapan kepada manusia. Kenapa? Karena bakal kecewa. Gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah kepada kematian, kepada ajal yang bakal menjemputnya. Dia sudah bersiap-siap dengan memperbanyak amal ibadah. Kelima ini